Halo, selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo, selamat malam. Sen malam. Malam, Kak. Selamat malam, Kakak-kakak. Selamat datang di level Cogep 1 sesi 4. Yeay. Kak Asri Halo. masih ada Bang Yu. Iya, lupa saya belum diganti. Gak apa, bagus-bagus. Untuk penyemangat. Oke, datang kakak-kakak. Nah, di sini kita ada teman-teman baru nih yang baru join. Mungkin yang bisa on cam boleh tolong on cam ya, biar kita bisa lebih kenal nih. Jadi ada 3 orang ya teman-teman yang baru join di level Cogop 1 sesi 4 ini. Ada Kak Dava, Kak Lita, sama Kak Ahmad Rais. Panggilannya apa nih? Kak Ahmad atau Kak Rais? Kak Rais. Oh, oke, Kak Rais. Selamat datang. Mungkin boleh perkenalan sedikit kali ya, karena biar saling kenal kita semua berenam. Mungkin perkenalan sedikit aja nama sama mungkin motivasinya belajar bahasa Korea apa. Mungkin boleh Ya, boleh silakan dari Kak Rais. perkenalkan nama saya Ahmad Rais, biasa dipanggil Rais. Motivasi mengikuti ingin lebih tahu tentang bahasa Korea. Oh, oke. Sebelumnya belajar bahasa Korea di mana nih, Kak? Soalnya kan kalau join level sesi 4 ini berarti udah bisa baca tulis Hangul kan ya. Terus udah Ya, mungkin tahu grammar dikit-dikit gitu. Itu sebelumnya belajar di mana nih, Kak? sebelumnya belajar di LPK sih Kak, Oh, kayak oke. yang kerja-kerja di Korea gitu. Oh, oke, oke, oke. I see. Ya, Kak Lita hilang ya. Oke, thank you, Kak Rais. Welcome. Ya, Semoga terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya di sini. Ya, Boleh next mungkin Kak Dava. Ya, halo semua, nama aku Dava. Dari sekarang kesibukannya kuliah, udah tahun terakhir. Oh, Betul, ya karena nggak ada kesibukan, jadi ya menyibukkan diri dengan inilah. oke. Kalau kalau sebelumnya, sebenarnya aku udah belajar Korea dari tahun berapa ya? 2021. Udah Cuma, lumayan lama ya. cuma 2022 aku stop. Hmm, Soalnya apa aku ada exchange kan, jadi berhenti oh, oke. berhenti I see. Exchange-nya ke Korea atau ke negara lain? Korea. Oh, Ya. ke Korea. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Di di Univ apa? di KU. Aduh, sorry. Oke. Keren, keren, keren. Mantap. Oke, welcome. Semoga di sini betah dan ilmunya bermanfaat ya. Thank you, Kak Dava. Nah, selanjutnya, Kalita. Tadi hilang ya sempat. Halo, Kalita. Boleh perkenalan diri mungkin sedikit sama motivasinya belajar bahasa Korea? Sorry, masih di mute, Kak. Masih ke mute. 어, 안녕하세요. 저는 리타라고 합니다. 안녕하세요. 저는 가족 주부입니다. 저는 아, 북아시아에서 살아요. 그리고 저는 30살이에요. 30살이에요. 네, 아, 와. 네, 만나서 환영합니다. 반갑습니다. Kamsahamnida, Pankapsmita. Semoga betah, semoga makin banyak ilmunya lagi ya di sini. Oke, thank you. Nah, mungkin Kak Reno sama Kak Asri juga boleh memperkenalkan diri sedikit, biar yang lain juga pada kenal sama Kak Reno sama Kak Asri. Boleh silahkan. Mungkin Kak Asri dulu. Annyeonghaseyo, saya Astri dari Bandung, belajar di sini udah 3 bulan ya, mau masuk bulan keempat ya Sam ya. Ya, Udah sedikit lancar baca Hangul, jadi kayaknya bakalan tetap ketinggalan ya sama kakak-kakak yang udah jago ini ya. Jadi mohon dimaklumin kalau nanti ada bagian membaca, saya pasti paling pelan-pelan. enggak Udah kok, sih. enggak apa-apa. Keren-keren. Makasih Kak Asri. Makasih. Oke, Kak Reno silahkan. Ya, annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Reno.
sama dengan Kak Asri, kita satu angkatan. Udah 3 bulan ya Kak Asri. Ya kurang lebih kemampuan hampir sama lah. Nah, keren-keren kok Eh, keren Mama Kastri. Ya, motivasi ikut Korea sih, ikut les bahasa Korea sebenarnya lebih ke arah senang-senang ya. Karena saya suka nonton drakor ya, terus suka soundtracknya, tapi nggak ngerti artinya kan sebel ya. Jadinya lebih lebih ke arah ngisi waktu dan senang-senang. Oke, itu aja mungkin. Oke, thank you Kak Reno. Oke, Thank you. iya thank you. Nah, mungkin sekarang kita coba masuk ke materi ya. Materi pertemuan pertama di sesi 4 ini. Nah, ini tuh kita belajarnya santai aja, jadi kita sama-sama belajar, nggak usah takut. Mungkin nanti seperti biasa di tengah-tengah, kalau ada pertanyaan, aku akan kasih waktu untuk berpikir dulu, terus coba bareng-bareng kita ngejawab soalnya. Terus kalau misalkan aku kecepatan atau ada yang kurang ngerti, boleh banget ditanyain. Boleh langsung atau mungkin pas boleh di grup, atau kalau Japri juga boleh, kalau malu-malu mungkin di grup, boleh banget. Jadi nanti kalau misalkan aku kecepatan atau ada yang kurang ngerti mau diulang, tolong infoin aja ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi boleh sambil dilihat juga buku PDF-nya yang udah aku share. Di pertemuan pertama kita, di sesi 4 ini, kita udah mulai masuk ke legenda nih. Jadi mungkin Kak Asri sama Kak Reno yang udah ngikutin dari awal banget, dari sesi 1, udah tahu gitu ya, mungkin kita ngebahas culture, dan sekarang nih udah mulai masuk ke lebih mendalam lagi soal legenda-legenda atau mitos-mitosnya rakyat Korea gitu. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas Dangun Shinhwa. Dan Gun Shinhwa ini apa sih? Mungkin bisa disebut dengan mitos atau legenda Dangun. Nah, jadi zaman dulu banget, jadi Dangun ini adalah salah satu pangeran pertama atau raja pertama yang menemukan kerajaan Gojoseon. Jadi mungkin kalau kakak-kakak yang sering nonton drakor atau mungkin tertarik sama drama-drama kerajaannya Korea, mungkin udah nggak asing ya sama Joseon, Goryeo, dan lain-lain. Nah, si Gojoseon ini adalah kerajaan pertama di Korea. Jadi ini tuh jauh sebelum Joseon, jauh sebelum yang 3 kerajaan itu, yang Goguryeo, Baekje, sama Shilla, itu juga jauh sebelum itu. Jadi ini benar-benar kerajaan pertamanya. Nah, awalnya di surga gitu ya, di Kayangan, itu ada seorang penguasa namanya Hwanin. Nah, Hwanin ini punya anak namanya Hwanung. Nah, si Hwanung ini dia tuh selalu kayak punya hasrat besar, penasaran sama bumi. Jadi dari surga tuh dia selalu menatap gitu ke bumi, selalu ngeliatin. Akhirnya sampai suatu hari si Hwanung ini memberanikan diri untuk minta izin ke bapaknya, Hwanin, untuk turun ke bumi gitu dan menjadi penguasanya bumi. Akhirnya sama bapaknya ini diizinkan untuk turun ke bumi. Jadi Hwanung ini turun bersama dengan 3.000 pengikutnya. 3.000 pengikutnya ini juga termasuk ke ada dewa hujan, dewa angin, sama dewa awan gitu. Turun ke bumi melalui gunung Tebek atau Tebeksan. Nah, setelah itu si Hwanung ini mendirikan kerajaan di bumi yang bernama Kerajaan Shinsi. Nah, Kerajaan Shinsi. Suatu hari si Raja Hwanung ini ketemu sama sama 1 ekor beruang dan 1 ekor harimau. Ya, jadi ada 2 binatang ya, harimau sama beruang. Nah, si harimau sama beruang ini, mereka tuh punya keinginan untuk menjadi, mereka tuh punya keinginan untuk menjadi manusia, gitu. Jadi mereka pingin banget jadi manusia, dia mohon-mohon, si beruang sama harimau ini mohon-mohon ke Hwanung untuk menjadikan mereka manusia. Akhirnya si Hwanung bilang, oke, ya udah, saya kabulkan kalian untuk menjadi manusia, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalian harus mengurung diri, jadi nggak boleh kena matahari, terus
harus hanya makan bawang putih sama makwort. Nah, makwort itu mungkin yang kita tahu sekarang banyak dijadiin skincare ya. Jadi mereka selama 100 hari itu harus mengurung diri, nggak boleh kena matahari, sama hanya makan bawang putih sama makwort. Gitu. Akhirnya mereka menyanggupi, si harimau sama beruangnya ini menyanggupi, mereka pergilah ke gua biar nggak kena matahari. Mereka tinggal di gua, tapi pas hari ke-21 atau setelah 3 minggu, si harimau ini nggak sanggup gitu, hanya tinggal di gua dan hanya makan bawang putih sama makwort. Akhirnya harimaunya menyerah dan dia pergi keluar dari guanya. Tersisalah si beruang. Si beruangnya ini masih kayak teguh pendirian dan pingin banget jadi manusia, jadinya dia komplit lah sampai 100 hari bertahan gitu. Nah, setelah 100 hari berhasil hanya makan bawang putih sama makwort dan di gua, itu akhirnya dikabulkanlah permintaannya si beruang untuk menjadi manusia. Akhirnya si beruang ini menjadi wanita. Wanitanya ini namanya Ungnyo. Nah, setelah si beruang ini menjadi wanita, dia tuh masih belum puas ya, masih belum puas soalnya belum punya anak. Nah, akhirnya dia tuh memohon untuk punya anak. Nah, si Hwanung yang mendengar permintaannya Ungnyo ini akhirnya menikahi Ungnyo dan punya anak. Nah, anaknya ini adalah Dangun. Dangun ini, si anaknya, dia itu adalah pangeran manusia pertama di bumi gitu ya, di Korea. Nah, akhirnya si Dangun ini mendirikan kerajaan Gojoseon gitu. Jadi kerajaan pertama di semenanjung Korea, Gojoseon gitu. Dan hingga hari ini, saat ini pun rakyat Korea masih terus memperingati hari jadinya Gojoseon setiap tanggal 3 Oktober. Itu disebutnya Gaechonjeol. Jadi setiap tanggal 3 Oktober itu hari libur dan diperingati sebagai Gaechonjeol atau hari berdirinya kerajaan Gojoseon, kerajaan pertama di Korea gitu. Jadi lumayan unik ya legendanya. Gitu, intermezzo aja sih. Nah, setelah itu kita mulai masuk nih ke materinya. Di hari ini, di pertemuan pertama sesi 4 ini, kita akan belajar beberapa kosakata. Jadi biasanya tiap bab tuh pasti kita akan belajar kosakata sama tata bahasa gitu. Kosakata yang kita pelajari hari ini mungkin ada beberapa tempat ya. Yang pertama itu ada hotel. Hotel bahasa Koreanya masih hotel, jadi dia menyerap dari kata bahasa Inggris, hotel. Terus ada supermarket. Ini salah ya bahasa Indonesianya belum diganti. Supermarket ini supermarket gitu. Jadi sama, dia juga serapan dari bahasa Inggris. Supermarket. Terus ada museum. Museum itu bahasa Koreanya Pakmulgwan. Pakmulgwan, museum. Terus habis itu ada asrama. Asrama ini bahasa Koreanya Gisuksa. Gisuksa. Terus ada laundry. Tempat laundry itu setakso. Setakso. Lalu ada rumah. Rumah ini disebutnya jutek. Jutek. Jutek itu rumah. Jutek bukan jutek. Jutek ya. Tapi jutek rumah kalau dalam bahasa Korea. Terus selanjutnya ada kamar mandi. Kamar mandi itu bahasa Koreanya hwajangsil. Jadi kalau kakak Korea pasti sering lihat kalau mau nyari toilet, itu ada tulisannya hwajangsil atau toilet. Terus ada buok. Buok ini dapur. Terus ada ruang tamu itu goshil. Terus ada aparte. Ini juga serapan bahasa Inggris. Apartemen disebutnya aparte. Terus ada kamar utama gitu, main room itu anbang. Disebutnya anbang. Nah, terus kita juga belajar beberapa kosakata terkait tempat atau letak ya. Ada wi, itu atas. Terus are, wi are. Are itu bawah. An itu di dalam. Bak itu luar. Yop itu samping. Sai, sai itu di antara. Terus up itu depan. Dwi belakang. Terus ada hwajangde. Hwajangde itu meja rias. Terus ada shinbaljang. Shinbaljang ini rak sepatu. Terus ada wencok. Wencok itu kiri, orencok itu kanan. Jadi wencok, orencok. Wencok sebelah kiri, orencok sebelah kanan. Jadi ingat aja yang lebih panjang, oren itu kanan gitu ya. Oren. Terus ada gonopion. Gonopion ini di seberang. Terus ada tokparo.
Tokparo lurus, terus ada cimde itu kasur, cekjang ini rak buku, otjang itu rak baju. Jadi ingat aja kalau yang ada jang itu sebenarnya bisa jadi suatu tempat gitu ya. Jadi cek itu kan buku, jang tempat, jadi tempat untuk naruh buku alias rak buku gitu. Terus ot itu kan baju, jang itu tempat, jadi tempat untuk naruh baju, maka alias rak baju gitu ya, atau lemari. Terus ada sopa itu sofa, ada takja itu meja, terus shiktak itu meja makan. Nah, terus bedanya apa sih takja sama ceksang? Kemarin mungkin yang udah banyak kita sering dengar juga ceksang ya. Ceksang itu juga meja, table disebutnya. Sebenarnya sama aja ceksang atau meja, tapi mungkin kalau takja ini lebih general, lebih ke table in general gitu ya. Sedangkan kalau ceksang, cek itu kan buku, sang itu ya bisa jadi tempat gitu, meja. Jadinya ya untuk naruh biasanya sih lebih kecil, terus untuk naruh beberapa barang itu bisa disebutnya ceksang. Tapi sebenarnya sama aja, mau takja mau ceksang sama aja, sama-sama meja gitu. Terus untuk kata Maaf, Ren. boleh Kak Reno silakan. Itu tadi kan ada jutek ya untuk rumah ya. Betul. Bedanya sama jeep apa, San? Jadi sebenarnya kalau jeep itu lebih in general rumah atau tempat kita tinggal gitu ya. Jadi mau apate atau mau apa juga kita bisa bilangnya jeep gitu ya. Tapi kalau jutek itu dia lebih ke rumah-rumah yang berdiri, bener-bener rumah kayak gini gitu. Bukan apartemen, bukan kos-kosan, tapi bener-bener rumah yang ada di land gitu. Jadi apa ya kita sebutnya ya, yang beneran rumah, yang bentuknya seperti rumah. Karena kan ada banyak orang Korea atau kita pun juga ada banyak yang tinggalnya di apartemen gitu kan. Nah, kalau apartemen jadi seluruh tempat tinggal yang kita tinggalin, misalkan oh kamu mau kemana, balik ke rumah, mau itu rumahnya apartemen atau jutek, itu kita bisa bilangnya jeep. Oh kita mau pulang ke rumah gitu ya. Tapi kalau jutek dia khusus memang untuk rumah yang seperti ini, rumah berdiri di tanah di komplek gitu. Mungkin, sorry Sam, nanya. Mungkin kayak house sama home gitu ya? Betul, kalau jeep bisa dibilang home gitu. Kalau Ya. jutek house, jadi yang benar-benar berbentuk rumah gitu. Oke. Boleh juga, boleh benar-benar. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk ke tata bahasa atau grammar bahasa Korea Munpop. Nah, Munpop hari ini yang akan kita pelajari ada beberapa. Salah satunya itu ada ero atau ro ya. Ini tuh bisa jadi ke atau merujuk untuk pada suatu tempat gitu. Jadi bisa sebagai penggantinya untuk ada tempatnya ya, tapi ya gitu. Jadi bisa tempat atau letak. Itu bisa pakai ero. Nah, ada ero sama ro. Kapan kita harus pakai ero sama ro? Ero ini kalau misalkan kata benda atau lokasinya itu berakhiran konsonan. Sedangkan kalau ro itu ditempelkan pada kata benda yang akhirannya vokal atau konsonan yang akhirannya real. Jadi seperti yang kita udah tahu mungkin sebelum-sebelumnya, kalau konsonan yang berakhiran real itu dia memang spesial gitu ya. Jadi dia irregular, tidak mengikuti peraturan. Kalau biasanya real, harusnya kan dia konsonan ditambahinnya ro. Tapi enggak, kalau akhirannya real, itu dia tetap ditambahinnya ro aja, nggak pakai ro gitu. Jadi ro untuk yang akhirannya konsonan, sedangkan ro untuk yang akhirannya vokal plus yang akhirannya real. Gitu di sini contohnya, wiro olagaseyo. Wi itu atas, jadi silakan naik ke atas. Kemarin grammar yang kita pelajarin, seo itu adalah sebuah perintah ya. Jadi kayak silahkan naik ke atas atau tolong naik ke atas. Olakada itu artinya naik. Jadi wi itu kan atas, olakada itu naik, wiro olakaseo, silakan naik ke atas. Terus yang contoh kedua ada wenchogero oseo. Wencok itu kiri,
jadinya pakai ero. Oseyo, datang atau bisa jadi ya pergi gitu. Silakan datang atau silakan pergi ke sebelah kiri gitu. Terus yang terakhir ada samushilo 들어가세요. Samushil kantor, ruangan kantor ya. Terus karena dia akhirannya real, walaupun konsonan, dia pakainya ro, bukan ero. 사무실로 들어가세요. Nah, 들어가다 itu masuk. Jadi silakan masuk ke ruang kantor. Silakan masuk ke ruangan kantor gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Iya, tadi Mas Sam. Oh, ya, silakan dulu deh. Boleh. Yang Oseo kata aslinya apa ya? Oseo kata dasarnya oda. Oda itu bisa datang, bisa pergi atau dari gitu ya. Kayak Indonesia wassoyo. Saya adalah orang Indonesia atau saya datang dari Indonesia gitu. Kata dasarnya oda. Tapi karena di sini perintah jadinya pakai seo, oseo gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tadi Kak Reno ya? Iya, Sam. Tadi penjelasan sebelumnya katanya ero ini bisa saling menggantikan dengan ya. Betul, menggantikan yang untuk merujuk pada suatu tempat atau letak ya, Kak. Oh, berarti kalau kita biasanya kan kita pakai jibe gitu kan ya, Sam. Hmm, Kita bisa ganti dengan jibero. bisa ganti dengan jibero. Jibero Jibero. kaseyo, silakan pergi ke rumah. Gitu. Oh, Bisa. oke. Dan untuk yang ero ini untuk apa? Hanya untuk kalimat perintah atau gimana, Sam? Enggak kok, bisa semuanya. Oh, Yang bisa ya? jelas diletakkan pada kata benda yang ini ya, lokasi atau letak gitu. Jadi Oh, untuk oke. mengganti ke Ke. tapi yang lokasi dan tempat. Berarti kalau untuk yang yang untuk ke juga bisa digantikan dengan ero ya? Betul sekali. Oke. Jadi untuk pengganti yang ke. Oke. Makasih, Sam. Ya, sama-sama Kak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Moonpok selanjutnya. Nah, ini udah mulai lebih casual ya. Jadi kalau yang di sesi Cogep 1 sesi 1 sampai 3 itu mungkin masih banyak yang formal. Nah, semakin ke sini, semakin ke belakang, kita semakin belajar yang casual gitu. Kenapa? Karena yang casual ini lebih banyak macamnya dan agak lumayan sulit justru dibandingin yang formal atau textbook gitu ya. Nah, jadi grammar atau Moonpok yang kedua ini ada Leo atau real Leo. Leo ini bentuk akhiran kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keinginan yang bicara atau lawan bicara juga bisa gitu. Jadi menyatakan keinginan tapi versi ini kasual ya. Jadi hanya yang boleh untuk saling kenal atau mungkin ya pokoknya udah deket gitu, bukan ke orang yang lebih tua atau baru dikenal gitu. Jangan pakai Leo kalau itu. Tapi kalau misalkan udah saling kenal, udah deket, akrab, boleh pakai Leo untuk menyatakan keinginan. Jadi si Leo ini ditempelkan pada kata yang berakhiran konsonan, Leo. Sedangkan kalau yang akhiran vokal itu ditambahin real, terus reo. Real, reo gitu. Yang akhiran vokal. Nah, di sini plus selain yang akhiran vokal sama yang akhirannya real. Yang akhirannya konsonan tapi real itu juga ditambahinnya real Leo gitu. Nah, contohnya di sini ada Nadiashi bibimbap mogelleo. Nadia, kamu mau makan bibimbap gak? Gitu. Jadi sama aja kayak keinginan. Sorry. Nah, jadi kayak menyatakan keinginan kayak si apa ya, Goshipta, tapi ini versi lebih kasualnya gitu. Jadi bisa juga Nadiashi bibimbap 먹고 싶어요 gitu. Tapi ini jadi Nadiashi bibimbap 먹을래요 gitu. Kamu mau makan bibimbap gak? Terus contoh kedua, 내일 영화 볼래요? Besok mau nonton film gak? Gitu. Dari kata dasar boda ya. Nah, boda karena dia akhirannya vokal O, jadinya ditambahin di bawahnya real, terus reo. Bacanya jadi boleo. Karena kalau real ketemu real,
itu jadinya pronunciation-nya atau pelafalannya L ya. Boleo. Kalau tadi yang atas bibimbap mogeleo itu dari kata dasarnya mokta, makan. Terus mok itu kan akhirannya konsonan, akhirnya ditambahin eleo, mogeleo. Terus contoh yang terakhir, banghage, 한국에 갈래요. Pas liburan, banghak itu liburan ya, liburan banghak. Jadi biasanya sih liburan untuk yang kayak misalkan kita kuliah, terus ada libur semester gitu kan, nah itu juga bisa disebutnya banghak, pokoknya vacation sih. Banghage, 한국에 갈래요. Pas liburan, kamu mau pergi ke Korea, tanda tanya gitu. Kada, pergi. Terus jadinya karena akhirannya vokal, itu jadinya ditambahin eleo. Nah, mungkin kalau yang contoh real ya, ada mandelda. Kata dasar mandelda, membuat, itu kan kata dasarnya mandelda, da-nya dihilangkan, dieliminasi, akhirannya mandel, konsonan real. Nah, misalkan kita mau nanya, kamu mau buat nasi goreng nggak? Nasi goreng mandeleo gitu. Karena di akhirannya real, jadi tinggal ditambahin Leo aja belakangnya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kak, Iya, ini boleh dia Kak. cuma nanya doang kayak kamu mau makan bibimbap ya? Apa kita ngajakin gitu? Apa cuma nanya Eh, dianya doang gitu? Sebenarnya jadi kalau bisa juga sih bisa ngajak. Jadi misalkan biasanya kan kalau ngajak ada kata-kata kaci gitu ya barengan. Tapi benar ini sentence ini kita nanyain bisa juga untuk mengajak barengan gitu. Tapi bisa juga enggak karena bisa juga untuk diri sendiri. Yang penting pokoknya untuk keinginan di waktu yang future ke depannya gitu. Tapi benar kayak misalkan Neil Yonghwa Boleo itu sama aja kayak kita ngajak besok mau nonton nggak gitu. Jadi ngajak bareng. Neil, Yonghwa, Boleo mau nonton nggak? Bibimbap mau geleo, mau makan bibimbap nggak? Bareng sih, bisa bareng, benar. Kalau kayak gini mungkin kalau pertanyaan nanya ke lawan bicara itu bisa untuk sebuah ajakan ya, benar. Jadi ajakan yang kasual. Sedangkan kalau bukan pertanyaan, biasanya untuk diri sendiri itu berarti bukan ajakan gitu. Tapi kalau pertanyaan mungkin bisa diartikan sebagai ajakan juga. Benar banget, Kak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini kalau nggak salah tata bahasa atau munpop terakhir yang ada di bab ini, itu do. Mungkin udah banyak yang tahu juga, kemarin juga udah sering disinggung ya kayaknya di sesi 3. Jadi do ini diletakkan setelah kata benda yang artinya dan atau juga. Gitu. Mungkin lebih ke juga ya. Contohnya di sini ada 집에 안방이 있습니다. Di rumah ada ruang tidur utama ya, main room, ruang utama. Terus 화장실도 있습니다. Ada kamar mandi juga gitu. Atau dan ada kamar mandi itu juga bisa. Jadi ini bisa untuk lebih ke juga ya. Terus contoh kedua ada 저는 한국 음식을 좋아해요. 중국 음식도 좋아해요. Saya suka makanan Korea. Saya juga suka makanan Cina. 중국 음식. 중국, Cina, 음식 makanan. Terus bisa juga digunakan dengan 저도 학생이에요. Saya juga siswa gitu. Saya juga murid. Gitu. 학생, murid, siswa. 저도 학생이에요. Jadi ini do ini diletakkan setelah kata benda yang artinya juga. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, kita coba bahas di buku ya, di buku modulnya. Nah, ini tadi kita udah bahas yang dangun. Kosakata juga ada lumayan banyak ya terkait tempat. Sini ada hotel, supermarket,
Bakmulkwan atau museum, Gisuksa asrama, terus Setakso laundry, Jutek rumah, Apate apartemen, sama Anbang kamar utama. Terus ada Hwajangshil kamar mandi, Buok dapur, Goshil ruang tamu. Nah, ini mungkin biar bisa lebih jelas yang terkait arah-arah ya, posisi dan arah. Jadi di sini nomor 1 itu atas. Nah, seperti kita lihat di gambar, si bukunya ini ada di atas meja, yang nomor 1. Nah, berarti 책은 책상 위에 있어요. Jadi buku ada di atas meja. 책은 책상 위에 있어요. Nomor 1, bukunya ada di atas meja. Terus nomor 2, are, bawah. Nih, seperti yang kita lihat di gambarnya, bukunya itu ada di bawah meja. Berarti 책은 아래에, 책상 아래에 있어요. Bukunya ada di bawah meja. Terus nomor 3, itu gambarnya bukunya di dalam ya, di dalam laci nih. Jadi 책은 책상 안에 있어요. An, di dalam. Bukunya ada di dalam meja. Terus habis itu nomor 4 itu di luar. Bukunya ada di luar. Jadi 밖에 있어요. 책은 책상 밖에 있어요. Bukunya ada di luar meja gitu. Terus gambar yang nomor 5. Nah, ini di samping. Samping itu 옆. Jadi 책은 책상 옆에 있어요. Bukunya ada di sebelah meja. Terus nomor 6 di antara meja nih. Bukunya ada di antara meja. 사이. Jadi 책은 책상 사이에 있어요. Bukunya ada di antara meja. Terus nomor 7 di depan. Depan meja. Jadi bukunya ada di depan meja. Depan itu up. 책은 책상 앞에 있어요. Terus gambar nomor 8 itu di belakang ya. Jadi 뒤. 뒤 itu belakang. 책은 책상 뒤에 있어요. Bukunya ada di belakang meja. Terus selanjutnya ada 왼쪽. 왼쪽 itu sebelah kiri. Terus 오른쪽. 오른쪽 itu sebelah kanan. Kiri kanan. 왼쪽, 오른쪽. Terus ada seberang. Seberang itu 건너편. 건너편 itu seberang. Terus kalau lurus, 똑바로. 똑바로. Terus selanjutnya ada kosakata vocab terkait furnitur. Ada 침대. 침대 itu tempat tidur. 책장. 책장 itu rak buku. 옷장. 옷장 itu lemari baju. Terus sofa. sofa. Terus ada takja. meja. Terus 식탁. 식탁 itu meja makan. 화장대. meja rias. 화장 itu sebenarnya rias ya. Jadinya 화장대 itu meja rias gitu. Dan toilet itu juga disebutnya 화장실 karena mungkin ya kita ke toilet banyak juga yang berdandan gitu ya, merias diri. Jadi 화장실, 화장대. 화장실 itu toilet atau kamar mandi, 화장대 itu meja rias. Gitu. Terus ada 신발장. 신발장 itu tempat sepatu. 신발 itu sepatu, jang itu tempat, jadi tempat naruh sepatu. Ya, lemari sepatu gitu ya, tempat alas kaki. Terus tata bahasa atau grammar, munpop yang pertama tadi kita belajar ero. Ero ini diletakkan setelah kata benda dan berfungsi untuk merujuk pada suatu tempat atau lokasi. Jadi bisa sebagai penggantinya yang ke gitu ya, ke lokasi atau tempat. Di sini ada, kalau misalkan kata bendanya itu akhirannya konsonan, maka ditambahkan dengan ero, sedangkan kalau akhirannya vokal dan akhiran konsonan real itu ditambahin ro. Contohnya tadi juga kita udah bahas ya. 위로 올라가세요. Silakan naik ke atas. 왼쪽으로 오세요. Pergi ke kiri atau silakan ke kiri gitu ya.
사무실로 들어가세요. Masuklah ke kantor. Terus grammar yang kedua ada eleo. Eleo ini akhiran kalimat yang fungsinya untuk menyatakan keinginan lawan bicara gitu. Sebenarnya nggak hanya menanyakan ya, bisa juga untuk kita sendiri, nggak bertanya juga bisa gitu. Jadi pemakaiannya itu hanya untuk kepada orang yang udah saling akrab, yang udah kenal. Nah, kalau misalkan akhirannya konsonan ditambahin eleo, sedangkan kalau akhirannya vokal plus akhiran konsonan real itu tinggal ditambahin real di bawahnya terus leo. Kalau akhirannya real hanya tambahin reo aja, leo. Contohnya Nadia 씨 비빔밥을 먹을래요? Nadia mau makan bibimbap. 내일 영화 볼래요? besok mau nonton film. 방학에 한국에 갈래요? Saat liburan mau pergi ke Korea. Gitu. Terus contoh, sorry. Terus grammar Munpop yang terakhir ada do. Do ini diletakkan setelah kata benda, jadi hanya setelah kata benda untuk mengartikan juga. Contohnya ada 집에 안방이 있습니다. 화장실도 있습니다. Di rumah ada kamar utama dan ada kamar mandi. 저는 한국 음식을 좋아해요. 중국 음식도 좋아해요. Saya suka makanan Korea. Saya juga suka makanan Cina, Chinese. Terus 저도 학생이에요. Saya juga seorang murid. Oke. Nah, sekarang kakak-kakak tolong buat masing-masing satu aja. Jadi kan ada 3 grammar nih. Ada ero, leo, sama do. Jadi tolong buat masing-masing satu kalimat aja. Jadi total 3 kalimat. Terus nanti coba kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan. Aku kasih waktu mungkin sekitar 5 menit.
Oke, coba kita bahas ya. Mungkin ada yang mau duluan? Ada yang mau coba duluan buat kalimat? Masing-masing satu aja. Saya ada Sam. Boleh Kak Reno, silakan. Yang pakai Yang ero ya. betul, yang ero dulu, baru Leo, baru terakhir do. Nggak tahu nih benar apa enggak ya. Saya coba aja Sam. Iya, nggak apa-apa Kak. Sambon geigero gaseo. Sambon gate Geite, oh ya geite. Geitero gaseo. ke gate nomor 3 Ketiga gitu ya. ya. Iya. Betul banget. Sambon gaitero oseo. Silakan Gaseo. pergi atau boleh kaseo juga boleh. Silakan ke gerbang nomor 3 gitu ya. Kalau nagaseo boleh nggak Sam? Nagaseo. Nagaseo keluar gitu. Oh, itu keluar dari gate 3 ya berarti ya. Kalau nagata Mm-mm. itu keluar ya. Oh, oke. Tuh. Kalau ke gate 3 berarti oseo atau gaseo. Sebenarnya bisa juga kalau misalkan kakak mau nyuruh orang, misalkan dia ada di dalam ruangan gate nomor 2 nih. Mm-mm. Terus kakak mau nyuruh dia pergi keluar ke gate nomor 3, itu juga boleh pakai nagaseo karena dia harus keluar ruangan gitu kan. Oh, Tapi oke. pakai gaseo atau oseo juga boleh Iya. gitu. Oke, thank you. Good. Nomor 2 Yang pakai yang Leo ya. Leo, oke. Sosoro Ilgeleo. Sosol. Oh, novel ya. Novel, Sosol. ya. Sosoro Ilgeleo. Betul. Betul banget. Sosore Ilgeleo karena dia dari ikta, kata dasarnya membaca, jadinya pakai eleo. Ilgeleo. Ilgeleo. Oke, good. Yang ketiga yang pakai do. Yang pakai do 제친구는 아이스크림을 좋아해요. 저도 좋아해요. Boleh. Jechingunen ai sebentar. 아이스크림을 Aiskrimer. Sorry ya, aku sambil nulis. Sorry. Oke. Soalnya keyboardnya Joa Heo. Jodo Joa Heo. Boleh banget. Oke, good. Thank you, Kak. Charesmita, Kamsamita. Sam, boleh nanya dulu nggak, Sam? Boleh, Kak. Yang Leo itu untuk kata dasar yang pakai hada, jadinya gimana, Sam? Kalau pakai hada, karena kan dia akhirannya hada, h ya. Jadi langsung ditambahin aja di bawahnya real Leo. Jadi haleo, Oh, kongbu gitu. haleo, Oh, nggak berubah jadi Leo gitu ya, Sam? enggak. Jadi dari Ya. kata dasar aja. Dari kata Oh. dasar tinggal dihilangin danya, terus ditambahin Leo atau real Leo. Jadi kalau hada, haleo, kongbu haleo, undong haleo. Ya, oke, makasih, Sam. Iya, sama-sama Kak. Thank you, Charesmita. Nah, selanjutnya ada yang mau coba lagi? Cobain Sam. Boleh Kak Astri, silakan. Tapi barusan dibahas itu yang Aleo, saya nggak nyontek itu ya Sam. Iya, nggak apa-apa Kak. Tenang, nggak apa-apa. Yang pertama yang tadi gampang-gampang aja sih. Orange, oseo, Sorry? orange, Orencok. Oke. orange, oseo. Orencok, ero. Karena kan dia akhirannya Oh ya, kiok. oseo. Betul. Orencogero, oseo. Silakan ke kanan gitu ya. Silakan pergi ke kanan. Oke, good. Yang kedua yang pakai Leo. Yang kedua, Minjunshi, Neil Gachi Undong Haleo. Betul banget. Minjunshi, Neil, Kachi, Undong Haleo. Undong, Haleo. Good. Oke. Terus yang terakhir yang pakai do. Yang pakai do, Jonan Bimbim Bubble Joayo, Ramyeon Do Joayo. Oke, good.
Very good. 잘했습니다. Thank you, Thank Kak. you, benar-benar. Sam. Thank you. 저는 비빔밥을 좋아해요. 좋아해요. 라면도 좋아해요. Oke, selanjutnya boleh silakan. Ya udah. Oke, boleh Kak Dava silakan. Yang pertama, 왼쪽으로 나가세요. 오른쪽으로 나가세요. Jadi silakan pergi keluar ke kanan gitu ya. Oke, good. Yang kedua yang pakai Leo. Memakai Leo. eh Janabi. Ini nama itu ya, nama band ya, Kak? Janabi. Janabi는 음악을 들려요. Janabi 음악을 들을래요? 들려요. Betul. Oke, good. Yang terakhir nomor yang pakai do. 어, 한국은 드라마를 좋아해요. 일본 드라마도 좋아해요. Oke, thank you. 잘했습니다. 감사합니다. Makasih Kak Dava, bener banget. Oke, selanjutnya yang belum boleh mau Kalita dulu mungkin. 네, 쌤. Ya, boleh silakan Kak dari yang Ero dulu. 식당이 안 열기 때문에 집으로 가자. Oke, good. Grammarnya udah lumayan advance nih Kak. Ini kayaknya Gitemune itu level 2. Oke, bagus-bagus. Jadi karena restorannya nggak buka, makanya kita pergi ke rumah gitu ya, pulang ke rumah. Oke, good, bener. Yang kedua, pakai Leo. 나랑 같이 영화를 볼래요? Oke, good. Narang kaci 영화를 볼래요? Mau nonton film sama aku gitu. Oke, good. Yang ketiga pakai do. 피카쌤이 얼굴이 예쁘고 성격도 좋아요. 감사합니다. 진짜 진심이에요. 네, 진심이요. 감사합니다. Benar banget. Jadi, aduh, malu jadinya. Jadi katanya tadi Vika Semen 얼굴은 예쁘고 성격도 좋아요. Oke, jadi katanya mukanya cantik, 얼굴 예쁘고 mukanya cantik dan 성격. 성격 itu sifat atau karakteristiknya juga bagus atau baik gitu. Oke, thank you, good. 잘했습니다. 감사합니다. Oke, yang terakhir Kak Rais, boleh Kak? Yang dari lo itu ya, Dari yang Ero dulu. Hotello Gaseo. Hotello Caseo, betul. Silakan pergi ke hotel. Oke, good. Yang kedua pakai Leo. Kedua, Nadasi Norebangi Galileo. Nadashi Norebange Kaleo. Oke, good. Nada mau pergi ke Norebang karaoke nggak gitu ya? Oke, good. Yang terakhir pakai do. 저는 운동을 좋아해요. 저도 공부를 좋아해요. Oke, 저는 운동을 좋아해요. 공부도 좋아해요. Oke, berarti saya suka olahraga dan juga suka belajar ya. Oke, thank you Kak. 잘했습니다. 감사합니다. Oke, good. Keren-keren. Nah, selanjutnya kita berlatih lagi nih. Jadi, kalau yang bisa kakak lihat di bukunya, itu di sini ada gambar ya. Ada gambar peta, terus ada contohnya. Contohnya misalkan di sini yang ditanyain itu Byungwon. Byungwon itu rumah sakit. Nah, karena Byungwon, di sini yang A nanya Byungwon이 어디에 있어요? Rumah sakitnya ada di mana? Terus dijawab sesuai dilihat peta ini ya. Di sini Byungwon itu ada di sebelahnya Shiktang, ada di sebelahnya
restoran. Jadi dijawab 식당 옆에 있어요. 옆 sebelah. 식당 restoran. Jadi 식당 옆에 있어요. Gitu. Nah, terus ini ada 4 soal. Ada supermarket, 은행, setakso, sama 식당. Supermarket, supermarket. 은행 berarti bank. Terus setakso itu tempat laundry. Sama 식당, restoran. Jadi, dibuat percakapan A sama B sesuai dengan soalnya. Dan dijawab, yang B-nya jawab sesuai dengan denah di petanya, denah di fotonya ini. Gitu. Jadi kayak Byungwon itu ada di sebelahnya 식당, makanya 식당 옆에 있어요. Mungkin ada yang mau coba nomor 1, supermarket. Supermarket, dia jadi boleh pakai, tergantung yang di denah, boleh pakai sebelahnya, boleh pakai di seberangnya berarti ya, karena ada 2 seberang-seberangan. Boleh yang mau nyoba supermarket nomor 1? Mungkin Cobain, Sam. boleh, Kak Astri, silahkan. Eh, kok Byung? Enheng. Supermarket. Supermarket. Nomor 1, Kak. Supermarket. Dari pertanyaannya dulu. Supermarket 어디에 있어요? Supermarket. Jadi ada I-nya, jangan lupa Oh perhatikan. ya, supermarket이 어디에 있어요? 우리 집 건너편에 있어요. 우리 집 건너편에 있어요. 건너편에 있어요. Benar. Jadi ada di 건너편에 있어요. Ya. 건너편에 있어요. 우리 집 건너편에 있어요. Berarti dia ada di seberangnya rumah gitu. Oke, boleh. Good. Charesmita. Thank you. Terus nomor 2, Enheng. Saya, Sam. Boleh Kak Reno, silahkan. 은행이 어디에 있어요? 은행은 슈퍼마켓과 세탁소, 세탁소에 있어요. Oh, ini mau bilang di antara. antara. Saya Nah, 있어요. 세탁소. betul. 슈퍼마켓과 세탁소 사이에 있어요. Ya, 세탁소 사이에 있어요. Oke, good. Thank you, Kak. Benar banget. Jadi, yang nomor 2, 은행이 어디에 있어요? 은행은 슈퍼마켓과 세탁소 사이에 있어요. Oke, good. Nah, nomor 3, setakso. Siapa yang mau coba? Boleh, silahkan. Aku tunjuk aja kali ya. Setakso nomor 3, boleh Kak Rais? Boleh tolong dibantu? Langsung jawabannya, Sam ya? A sama B, jadi dua-duanya pertanyaan Oh. sama jawaban. 세탁소가 어디에 있어요? Hmm, 은행과 경찰서 사이에 있어요. betul sekali. Thank you, Kak Charesmita. Jadi, setakso가 어디에 있어요? 세탁소는 은행과 경찰서 사이에 있어요. Oke, yang terakhir 식당. Mungkin boleh Kak Lita, boleh tolong dibantu? 식당이 어디에 있어요? 식당이 병원 옆에 있어요. Betul. Oke, thank you, Charesmita. Thank you, Kak. 식당이 어디에 있어요? 식당은 병원 옆에 있어요. Oke, good. Charesmita. Nah, selanjutnya ini ada percakapan. Jadi lebih agak kompleks ya. Jadi di percakapan ini di gambarnya ada denahnya juga. Terus ada 3 orang nih. Ada Soyoung, Yuna, sama Junyong. Mereka nih mau ke
rumahnya temennya kayaknya. Nah, jadi mereka nelpon, mereka starting point-nya juga beda-beda. Junyoung ada di Bose Jongjang, Yuna ada di depan hotel ya kayaknya, atau di samping hotel. Terus Soyoung, dia ada di sampingnya Keukjang nih, atau Baekhwajong. Nah, jadi dari percakapannya bisa dilihat di contohnya itu ada tabel di sebelah kiri, tabel kecil, itu ada nama, terus kayaknya itu posisinya mereka, sama untuk ngarahinnya kemana, ngarahin ke Urijip. Kayak di sini contohnya si Yuna dia ini ada di Hotel Up, depannya hotel. Terus ada juga Wencok Oship Mito, ke kiri 50 meter. Oship Mito. Jadinya kalau kita lihat di percakapan, di sini ada 여보세요, 유나 씨, 지금 어디에 있어요? Halo Yuna, sekarang ada di mana? Terus dijawab, hotel ape 있어요. Saya ada di depan hotel. 그러면 호텔 앞에서 왼쪽으로 50m 오세요. Kalau begitu, dari depan hotel, pergi belok ke kiri 50 meter. Gitu ya, sesuai yang ada di tabel kecil ini di soalnya. Terus, 은행하고 우체국 사이에 우리 집 있어요. 은행하고 우체국 사이에 우리 집이 있어요 nih. Karena kita lihat di sini rumah yang pembicaranya ini, rumahnya si A itu ada di antara bank sama Uceguk. Uceguk ini kantor pos gitu. Terus si B, si Yuna jawab, 죄송해요, mohon maaf, 잘 모르겠어요. Saya nggak tahu, mungkin nggak ngerti. Saya kurang ngerti. Terus akhirnya si A bilang, 그럼 hotel 앞에서 기다릴래요? Kalau gitu, mau tunggu di depan hotel kah? 제가 가겠습니다. Saya akan pergi ke sana. Terus 고맙습니다, terima kasih gitu. Jadi sesuai yang tabel Yuna dia ini ada di depan hotel, terus dia mau pergi ke rumahnya yang si A gitu. Jadi tinggal diikutin aja. Di bawah ada soal 1 dan 2, ada si Junyoung sama Soyoung. Nah, ini tinggal diikutin aja percakapannya, diganti jadi sesuai yang ada di tabel. Gitu. Berarti ini aku kayaknya butuh 2 orang. AB berarti ya. Nomor 1 2 orang, nomor 2 juga 2 orang. Gitu. Nomor 1 mungkin tadi yang belum boleh Kadafa ya tolong. Kadafa sama Kareno boleh. Nomor 1 mungkin Kadafa jadi A-nya, Kareno jadi B. Terus nomor 2 boleh Kak Astri sama Kalita. Jadi Kak Astri jadi A, Kalita jadi B gitu. Jadi tinggal diganti aja percakapannya sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Gitu. Mau aku kasih waktu atau mungkin udah siap? Nomor 1 Kak Dava sama Kak Reno gimana? Belum, Waktu Chef. dong, Sam. Oke, boleh nggak apa. Aku kasih waktu 2 menit ya. Ya deh, 3. Silahkan.
Oke, boleh mungkin yang pertama nomor 1 Kak Dava sama Kak Reno ya. Kak Dava jadi A-nya, Kak Reno jadi B. Boleh silahkan. 여보세요, 윤은 씨, 지금 어디에 있어요? 극장 앞에 있어요. 그러면, Sorry, yang nomor 1 ya, Bose Jong Yujang. Oh ya, 예, oh sorry. Maaf, Sam. Iya, nggak apa-apa Kak. Bose Jong Ryujang, sebentar, Langsung aja nggak apa-apa. Bose Jong Ryujang 있어요. Bose Jong Yujang에 있어요. Oke. Bose Jong Ryujang에 있어요. 그러면, 버스 정류장, ini gimana sih? Bose Jong Yujang에서 네, 버스 정류장에서 똑바로 바로 20m 오세요. 아니, betul. 하고, 우체국, 우체국 사이에 우리 집이 있어요. 죄송해요. 잘못했어요. 그럼 버스 정류장에서 기다릴래요? 제가 가겠습니다. 고맙습니다. Oke, good, Charesmita. Thank you, Kak. Good. Oke, lanjut ke nomor 2, Kak Astri sama Kak Lita ya. Kak Astri jadi A, Kak Lita jadi B. 여보세요. 소영 씨, 어디 있어요? 극장 앞에 있어요. 그러면 극장 앞에서 똑바로 50m 오세요. Ini yang bawahnya sama ya, Oh, Sam? Oke, jadi Tokbaro, Shipmito, Oseo. Terus boleh pakai kerigu, Orencogero, Oshipmito, Oseo. Boleh juga kayak gitu. Jadi ada 2 kalimat. Sorry. Kalau yang bawahnya sama, Sam? Pakai kerigu, boleh disambung pakai Oh, kerigu, atau Kerigu. pakai go juga boleh. Sorry, Sam, masih belum paham yang mana ya itu ya. Jadi kan ini ada Tokparo, Shipmito, koma, Orencok, Oshipmito. Nah, itu disatuin aja. Jadi boleh pakai go atau hago atau kerigo gitu. Kalau pakai kerigo berarti 2 kalimat. Kalau pakai go sama hago 1 kalimat gitu. Jadi boleh Tokparo, Shipmito, hago, Orencok, Orencokero, Oshipmito, Oseo. Atau boleh dijadiin 2 kalimat pakai kerigo. Masih bingung, Sam. Sorry. Kan ini ada koma nih, Kak. Jadi disatuin aja. Jadi Iya, ada iya. 2 kalimat. Jadi Tokparo, Shipmito, Oseo. Kerigu, Kerigu. Orencogero, Oshipmito, Oseo. Gitu. Jadi ada Ya. pakai Kerigu. kerigu dan gitu ya. Kerigu, Oshimita, Oseo. Terus yang bawahnya yang unhang ini sama atau Yang bawahnya dia sama karena kan emang rumahnya di antara Enheng sama Uceguk. Jadi sama. unhang하고 우체국 사이에 우리 집이 있어요. 죄송해요. 잘 모르겠어요. 그럼 극장 앞에서 기다리래요. 제가 가겠습니다. 고맙습니다.
Oke, good, betul. Thank you. Thank you Kak Astri dan Kalita. Thank you. Oke, Charesmita. Nah, kalau untuk yang di bab 1 sih udah selesai bahasannya. Nah, sekarang kita coba ke listening sedikit gitu. Ada beberapa soal listening. Kalau ini memang nggak ada di bukunya kakak-kakak, jadi ini tambahan. Kita coba listening atau detgi sedikit. Sebentar, jadi bisa dilihat soalnya ada di layar. Di sini aku share screen karena nggak ada di buku. Jadi di sini di sebelah kiri ada nama orang, terus kita harus hubungkan dengan tempatnya. Mereka mau pergi kemana, gitu. Jadi ada 5 ya, 5 orang dan 5 tempat. Pelajaran 9. 지, Mendengar. 1. Ayo cari tahu. Nomor 1. Dengarkan dan hubungkanlah kemana mereka pergi. 유정 씨는 어디로 가요? 집으로 가요. 준영 씨는 어디로 가요? 도서관으로 가요. 지연 씨는 어디로 가요? 공항으로 가요. 영민 씨는 어디로 가요? 한국으로 가요. 정은 씨는 어디로 가요? 서울로 가요. Oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Boleh dicatat, nanti kita bahas bareng-bareng. Pelajaran 9. 지, Mendengar. 1. Ayo cari tahu. Nomor 1. Dengarkan dan hubungkanlah kemana mereka pergi. 유정 씨는 어디로 가요? 집으로 가요. 준영 씨는 어디로 가요? 도서관으로 가요. 지연 씨는 어디로 가요? 공항으로 가요. 영민 씨는 어디로 가요? 한국으로 가요. 정은 씨는 어디로 가요? 서울로 가요. Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1, Yujong kemana? Yujong 씨는 어디로 가요? Ke rumah, Jeep. Betul. Nomor 1 jawabannya A. 집으로 가요. Nomor 1 Yang pakai ro ya, Sam ya. betul. Jadi dia nanyanya Yujong 씨는 어디로 가요? Yujong, kamu kemana? Terus dia jawab 집으로 가요. Saya ke rumah. Jadi nomor 1 A. Nah, nomor 2, Junyoung 씨는 어디로 가요? 도서관. Jawabannya betul. 도서관으로 가요. Betul. Nomor 2 jawabannya 도서관. Terus nomor 3, 지연 씨는 어디로 가요? Ada yang tahu? 공항으로 가요. 공항으로 가요. Betul. 공항으로 가요. Gonghang itu airport, bandara. Jadi dia pergi ke bandara yang C. 3C. Dia 공항으로 가요. Terus nomor 4, 영민 씨는 어디로 가요? Ada yang bisa? Seoul bukan ya tadi? 한국. Hanguk. Betul, salah. betul sekali. Nomor 4, si Yongmin pergi ke Hanguk, ke Korea. Yongmin 씨는 어디로 가요? 한국으로 가요. Oke, yang terakhir nomor 5, 정은 씨는 어디로 가요? 서울로 가요. 서울로 가요. 서울로 가요. Jadi nomor 5 yang D, dia ke Seoul. Oke, terus coba kita lanjut. Oh, di sini kita mencari rumahnya Budi. Jadi di sini ada denah.
ada denah, terus ada di denahnya ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus cari rumah Budi ini yang mana. Jadi nanti mungkin si orangnya ini akan ngomong ke rumahnya dia di mana, terus kita cari tahu yang benar yang mana. Apakah 1, 2, 3, atau 4 rumahnya si Budi. Nomor 2. dengarkan dan carilah rumah Budi. 유진 씨, 내일 우리 집에 올래요? 같이 저녁 먹어요. 네, 좋아요. 부디 씨, 집이 어디에 있어요? 공원 옆에 약국이 있어요. 약국 건너편이 우리 집이에요. 네, 알겠어요. 내일 만나요. Oke, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Nomor 2. dengarkan dan carilah rumah Budi. 유진 씨, 내일 우리 집에 올래요? 같이 저녁 먹어요. 네, 좋아요. 부디 씨, 집이 어디에 있어요? 공원 옆에 약국이 있어요. 약국 건너편이 우리 집이에요. 네, 알겠어요. 내일 만나요. Oke, mungkin ada yang tahu rumahnya Budi di yang nomor berapa? Nomor 2 bukan ini. 4. Kan? Nomor 4. Salah. 2. Nomor 2 Nomor 2. yang benar. Jadi kan dia bilang, si Budi ini bilang Gongwon Yope Yakugi Isoyo. Jadi di sebelah Gongwon, di sebelah taman ini ada Yakguk, ya kan, nih apotek yang tanda plus. Nah, Yakguk Konopyone Urijip Ieo. Jadi di seberangnya Yakguk itu rumahnya Budi. Jadi emang agak tricky ya, dia bilang Gongwon Yope, tapi sebenarnya dia cuma bilang di sebelahnya Gongwon itu ada Yakguk, ada apotek. Nah, di seberangnya apotek itulah rumahnya si Budi. Jadi jawabannya nomor 2 gitu. Boleh diganti nggak Sam itu yang ngomong Sam? Kagak kepikiran apa-apa. Cepet banget ya soalnya ya ngomongnya ya. Oh ya. Coba bilang, Sam, mau dengerin sekali lagi. Mau dengerin sekali lagi boleh banget. Kita coba lagi ya. Nomor 2. dengarkan dan carilah rumah Budi. 유진 씨, 내일 우리 집에 올래요? 같이 저녁 먹어요. 네, 좋아요. 부디 씨, 집이 어디에 있어요? 공원 옆에 약국이 있어요. 약국 건너편이 우리 집이에요. 네, 알겠어요. 내일 만나요. Gitu. Jadi Yakuk Konopyone Urijip Ieo. Jadi di seberang ya. Kalau yang nomor 4 itu di sebelah jatuhnya gitu. Jadi seberangnya Yakuk Gonopyon. Jadi Gonopyon tuh seberang, harus nyebrang gitu. Makanya nomor 2 jawabannya. Oke. Nah, terakhir ini kita jawab true or false. Jadi di sini ada denah rumah. Di denah rumah ini ada true or false-nya nih. Ada pertanyaan 1, 2, 3. Nomor 1 itu Hwajang Shiri Anbang Ane Isem Nita. Jadi dia bilang nomor 1 toiletnya itu ada di dalam main room. Anbang. Nih ya, Anbang bisa dilihat di denahnya. Terus Goshire Takjanen Opsem Nita. Di ruang tamu itu nggak ada meja. Terus yang ketiga, Mun Wenchoge Kongpu Bangi Isem Nita. Di sebelahnya pintu ada ruang belajar. Nah, jadi kita dengerin si ininya, pembicaranya. Terus kalau misalkan si soalnya ini benar, kita kasih O atau bulat. Sedangkan kalau soalnya itu salah, beda sama yang dibicarain sama pembicaranya, kita kasih silang X. Kita coba ya. Dua. Ayo mendengar. Nomor 1. berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 화장실이 안방 왼쪽에 있습니다. 2. 거실에 텔레비전이 있습니다. 탁자도 있습니다.
3, 문 왼쪽에 공부방이 있습니다. Oke, kita coba dengerin lagi ya. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1, 화장실이 안방 왼쪽에 있습니다. 2, 거실에 텔레비전이 있습니다. 탁자도 있습니다. 3, 문 왼쪽에 공부방이 있습니다. Oke, coba kita bahas nomor 1. Benar atau salah? False, false. Salah. Salah, betul. X, karena di sini soalnya kan Untuk 화장실이 안방 안에 있습니다. Toiletnya ada di dalam kamar utama. Sedangkan pembicaranya bilang toiletnya itu ada di sebelahnya. Nah, ini di sebelahnya 안방. 안방 옆에 있습니다. Makanya nomor 1 itu X. Nah, nomor 2 itu benar atau salah? salah. Salah. Ya, nomor 2 itu salah, X, karena dia bilang goshire takjanen 없습니다. Padahal ada ya, pembicaranya bilang ada. Betul, takjatu 있어요. takjatu 있습니다. Oke, nomor 3 itu benar atau salah? Betul. Nomor 3, betul. Oh, betul sekali. 문 왼쪽에 공부방이 있습니다. Di sebelah kirinya pintu ada ruang belajar. Dan benar ya, sesuai denah dan sesuai yang diomongin sama pembicaranya. Gitu. Jadi nomor 1X, 2X, 3O. Oke, ada yang Saya mau cuma ngerti nomor 1, Sam. nggak apa-apa. Cepet banget ya emang pembicaranya ya. Iya. Oke. Apa asli orang Koreanya ngomong kayak gitu ya, Sam? Kayak mau marah gitu. Enggak, itu khusus buat kita aja. Sebenarnya tapi justru kalau misalkan kita topik juga kurang lebih kalau ujian topik ya itu kurang lebih kayak gini sih gitu. Jadi mirip-mirip, mungkin ini untuk mempersiapkan kakak-kakak kalau yang mau ikut ujian topik gitu biar terbiasa. Terus jadinya Kayaknya terbiasa. Kak Rai udah terbiasa dengerin ini deh. Drama. iya di drama soalnya lebih kayak ke sehari-hari gitu kan ya. Nggak apa-apa, nanti juga lama-lama terbiasa. Kita belajar bareng-bareng. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Soalnya kita untuk hari ini udah cukup sih materinya, udah sampai situ. Kita udah coba semuanya ya. Kita udah latihan, kita udah belajar speaking, berarti tadi latihannya, terus udah ada TGI juga. Kalau nggak ada yang ditanyain, atau mungkin ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang ditanyain, seperti biasa kita di akhir itu foto bareng, sesi foto bersama tiap akhir kelas. Jadi bagi yang bisa on cam boleh on cam, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, silahkan. Mau yang mau pakai filter atau background, ini juga boleh. Virtual background. Aku mau nyari filter, aku ini aja. Oke. Udah siap? Tunggu, Sam. Boleh, oke. Mencari filter. Boleh. Yang mau pakai filter boleh, yang mau pakai virtual background juga boleh. Wih, Ya. oke. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, bentar. Coba sekali lagi ya, takutnya soalnya yang tadi ada yang ngerem. Kita coba sekali lagi. Gini deh. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya kakak-kakak. Terima kasih hari ini udah gabung di kelasnya. Kita akan jumpa lagi di hari Selasa minggu depan jam 7 malam. Jadi kelasnya tiap Selasa dan Kamis jam 7 malam gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh japri atau boleh di grup juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Yorobun. Sugoshasmita. Thank you, Sam. Thank you. Selamat istirahat. Sam. Thank you.